Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian singkat kita masih berkaitan dengan tauhid. Dalam membahas tema pokok tauhid ini terkait dengan hukum warisan. Kok bisa ya? Ya. Bisa. Karena akibat dalam hukum warisan ini ada yang tidak senang dengan hukum warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia mengatakan hukum warisan yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi. Ini ucapan kekufuran. Ini merusak tauhid. Maka ada hubungan, kan begitu? Quran pula mau diamandemen, ya kan? Dipikirnya Quran itu seperti buatan manusia, seperti hasil sidang umum. Al-Quran itu kalamullah, bukan hasil muktamar, bukan hasil simposium, bukan hasil seminar, bukan hasil diskusi, tetapi wahyu Allah yang dijamin kebenarannya. Dan Al-Quran itu kebenarannya bukan nisbi, bukan relatif, tapi absolut. Dulu benar, sekarang benar. Bahkan sampai kapanpun dijamin kebenarannya. Disitulah korelasi pembahasan kita. Kenapa kok disinggung masalah warisan? Ya, karena sudah menyinggung soal warisan, ingin juga saya sampaikan dalam kajian hari ini bahwa warisan dengan hibah tidak sama, ya. Kalau penetapan warisan itu ijbari, tapi kalau hibah tidak. Apakah boleh hibah kepada anak? Boleh. Hibah kepada anak itu boleh, tetapi harus adil. Kalau anaknya 5, 3 yang diberi, 2 tidak, ini nggak boleh. Karena hibah bukan warisan, maka tidak berlaku rumus 2:1. Ya, supaya dipahami. Karena hibah itu bukan warisan, maka nggak berlaku laki-laki dengan perempuan 2:1. Ingat ya, hibah bukan warisan. Baiklah, ini sekadar ya, teringat begitu, supaya jangan disamakan hibah dengan warisan. Pada kajian hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian
ada dua bentuk permintaan pertolongan dalam pandangan tauhid. Ada dua bentuk permintaan pertolongan kepada Allah, ya. Ada dua bentuk permintaan pertolongan, maaf. Ada dua bentuk permintaan pertolongan dalam pandangan tauhid. Yang pertama, permintaan pertolongan terhadap hal-hal yang masih di dalam kekuasaan dan kepemilikan manusiawi. Permintaan pertolongan akan hal-hal yang masih di dalam batas kepemilikan dan kekuasaan manusiawi. Contohnya, pergi ke dokter, minta diobati. Ke dokter, minta diobati, ini adalah bentuk permintaan pertolongan yang masih dalam batas kepemilikan dan kekuasaan manusiawi. Minta bantuan keuangan, ini juga masih dalam batas kepemilikan dan kekuasaan manusiawi. Minta diangkat dari sumur, ini juga masih dalam batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Bentuk permintaan pertolongan yang seperti ini boleh diminta kepada sesama manusia sepanjang sama-sama masih hidup. Sepanjang sama-sama masih hidup. Ya. Jumpa kepada teman kita, minta minta bantuan keuangan lah, entah bentuk pinjaman begitu, nggak apa-apa. Atau pergi ke dokter ahli, kan begitu, minta diobati, silakan. Karena yang kita minta ini masih dalam batas kepemilikan dan kekuasaan manusiawi. Maka ini boleh diminta kepada sesama manusia sepanjang sama-sama masih hidup. Adapun yang kedua adalah bentuk permintaan pertolongan akan hal-hal di luar batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Permintaan pertolongan di luar batas pemilikan dan kekuasaan manusiawi. Contohnya, minta disembuhkan. Pergi ke rumah sakit, minta disembuhkan. Pergi ke tabib, minta disembuhkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk. Kan begitu salah satu doa ketika kita menyembuh orang sakit. Iya kan? Allahumma adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman. Di situ ada satu kalimat yang tegas ya. La shifaa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi Engkau ya Allah. Jadi yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Dokter nggak bisa. Kalau dokter bisa menyembuhkan, makanya setiap pasien yang datang ke praktek dokter pasti sembuh. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit pasti sembuh. Tapi kenyataannya ada yang sembuh,
ada yang tidak, bahkan ada yang gagal total. Kan begitu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini artinya dokter tidak bisa menyembuhkan. Minta pelaris, gak bisa. Minta rezeki, gak bisa kepada manusia. Minta pelaris, hanya bisa diminta kepada Allah. Minta rezeki, hanya bisa diminta kepada Allah. Minta sembuh, hanya bisa diminta kepada Allah. Kenapa? Karena di luar batas pemilikan kekuasaan manusiawi. Inilah saya pikir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam pengajian yang akan datang, masih berkaitan dengan ini. Nah, ya, mungkin nanti akan kita angkat soal istighosah. Karena istighosah itu juga bentuk permintaan. Nah, cuman berbeda nanti dengan isti'anah. Apa beda istighosah dengan isti'anah? Besok lah ya, besok. Atau lusa, insya Allah ya. Pokoknya di pengajian mendatang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.